pesawat Sriwijaya Air hilang kontak. Ini yang paling krusial. Eji melihat ada benda besar jatuh dari atas secara cepat banget. Jadi ada berapinya, kencang ya, ke laut nih. Apalagi yang Eji lihat? Nah, Eji mencoba menempatkan diri Eji di posisi keluarga korban. Nah, kita di sini tidak berusaha untuk spekulasi, tidak berusaha untuk teman-teman itu menjadi satu spekulasi besar bahwasanya korban begini kondisi. Sahabat Cerita Alam, 2 hari yang lalu Indonesia mengalami duka yang sangat mendalam. Seperti kita ketahui, ada sebuah pesawat komersial yaitu Sriwijaya Air mengalami hilang kontak dan jatuh di daerah perairan Pulau Seribu. Nah, di mana ada teman kami yaitu hostnya Cerita Alam, seorang anak indigo, sudah memprediksikan 4 hari sebelum pesawatnya jatuh. Nah, dia sudah hadir di samping kita, the one and only Madiro Eji. Ya, Colin. Ya, Pak. Baik, kita udah pasif berapa lama ya nggak dan itu. Kebetulan semua banyak kerjaannya, jadi kita pasif dulu. Nanti mungkin di bulan 2 kita akan konsisten untuk post lagi. Benar. Nah, jadi ini yang mau saya tanya nih, bagaimana Mas Eji sekarang viral sekali, sangat viral. Wah. Kalau untuk pertanyaan viral sebenarnya secara pribadi Eji juga tidak terlalu berharap untuk viralnya. Tapi kalau kita kaitkan lagi, Eji selalu dari awal Eji itu selalu merasakan apa yang Eji rasakan, dan mungkin Kolim saksi hidupnya, Kolim yang paling dekat dengan Eji itu selalu Eji sampaikan kejadian-kejadian apa yang akan terjadi. Tidak gampang loh, tidak gampang dalam sehari ya. Dari pagi tadi jam 9 sampai sekarang hampir 10.000 followers yang nge-follow Madiro Eji ya di akun Instagramnya Madiro Eji. Dan banjir komen dan DM netizen. Benar. Jadi coba Eji tarik dulu sebelumnya. Jadi dari kemarin mungkin 2 tahun yang lalu Eji sudah mulai aktif untuk nampak apa yang akan terjadi. Dari gunung berapi, dari tsunami, ya kan? Benar. Jadi sebenarnya ada satu fakta yang mungkin sahabat Cerita Alam nggak tahu. Jadi dari 2 tahun yang lalu itu Eji sudah mulai banyak penampakan, dan orang yang tahu dan saksi hidupnya dari awal itu adalah Kolim ini. Jadi Eji sering sharing sama Kolim waktu dulu, kok aku nampak ini kok ada kejadian akan begini ya kan. Kalau mungkin Koko masih ingat waktu kejadian gempa Palu, tsunami Palu, udah itu ya ada yang Gunung Agung, Koko ingat yang kita kabarin teman-teman kita di Bali. Begitu Eji bilang sama saya, kalau nggak salah itu 3 hari berikutnya langsung terjadi di bawah seminggu. Nah, sesudah itu mungkin yang agak riskan buat kita untuk kita ngasih tahu orang, kalau Koko ingat yang bom Surabaya. Oh iya, 2018. Nah, ada bomnya. Ya, waktu itu kan saya bilang ke Koko sampai 3 kali kan ledakan. Nah, itu saksi hidupnya Kolim ini sih. Nah, mulai dari itu nasihat Kolim yang sampai hari ini Eji pegang adalah kenapa Eji tidak mau share supaya banyak orang tahu. Masih ingat. Nah, mulai dari itulah Eji mulai aktif di Instagram. Eji sering share. Sampai kejadian pesawat ini berarti kurang lebih ada 3 kali gambaran yang Eji share. Iya, saya bilang sama Eji, kenapa nggak mau share? Karena jika ada kelebihan yang ada di Eji, di share kepada orang yang lihat kan, kita dan teman-teman semua bisa wanti. Iya, benar. Dan itu motivasinya Eji untuk share sebenarnya awalnya. Jadi setelah Eji share, yang pertama yang tentang ada air besar, Eji share kalau tidak salah sekitaran siang hari. Besok paginya tsunami di Alaska.
Iya. Nah, dan mungkin itu tidak viral karena hanya follower Eji aja yang lihat. Iya. Nah, yang kedua kali itu ada gunung akan meletus, dan itu di Jawa. Eji juga share. Nah, ini range-nya agak jauh dari mulai pertama Eji share karena aktivitas itu nggak akan bisa kita tebak. Iya. Sampai akhirnya itu terjadi. Nah, yang lucunya kok dari share mulai gunung dengan ada share satu part lagi di tengah-tengah yang Eji. Kalau dilihat dari Instagram Eji itu ada angka 11 sama 12. Nah, 11-nya sudah terjadi kok. Karena di bulan 11 itu 3 gunung itu meletus kok. Di Jawa dan semuanya meletus gitu loh. Jadi jadi itu titik awal yang banyak orang tahu tapi hanya followernya Eji. Nah, oke. Jadi sebelum lebih jauh kita kembali lagi di pertanyaannya Colin. Iya. Gimana sih cara menghadapi netizen dan DM-DM-nya tersebut? Kan banyak nih. Iya, benar-benar. Sedangkan kalau saya di posisi Eji bakalan pusing lihat Instagramnya, banyak follow, hampir 10.000, banyak DM dan lain sebagainya gitu kan. Nah, gini Colin, di Instagramnya banyak yang DM pasti. Dan Eji dari mulai hari pertama itu viral, artinya dari share-nya teman-teman itu sampai banyak portal berita juga nyari Eji. Itu pertama kali Eji share itu banyak DM yang masuk. Nah, waktu pertama itu tidak terlalu banyak, jadi masih bisa Eji balas. Nah, sampai tadi sekitaran jam 6, jam 5, jam 6 itu udah banyak banget yang DM. Sebenarnya semua DM itu Eji baca, Eji baca kok. Jadi karena Eji sudah meniatkan diri untuk membantu orang, Eji pasti baca. Tinggal Eji lagi pilah nih kok, yang mana yang krusial, yang mana yang penting atau urgent yang harus Eji balas. Jadi dari semua DM yang masuk, Eji balas. Eji balas, Eji pilih dulu apa yang dia ungkapkan di DM-nya. Ada permasalahan apa awalnya yang dia pengen sampaikan, Eji sortir dulu. Begitu yang sudah Eji sortir, Eji langsung balas ke DM-nya, Eji kasih waktu. Misalkan contoh kayak gini kok, yang tadi malam ada sebagian yang Eji kabari, besok pagi Eji balas ya. Nah, seperti yang tadi pagi, ada yang Eji kabarin nanti malam saya balas ya, gitu loh. Supaya Eji bisa membantu orang-orang tersebut dulu. Jadi ya benar. Kata Eji lihat dulu lah apa yang penting, apa yang penting, benar-benar butuh sharing dengan benar butuh sharingnya ya. Nah, mungkin hal-hal simpel yang akan Eji balas juga, tapi mungkin jangka waktu yang agak lama, mungkin bisa seminggu. Tapi yang sudah Eji baca, yang misalkan nanya jodohnya kemana, nah kayak gitu, bukannya Eji nggak mau balas, tapi Eji pasti fokus lebih penting dulu. Nah, kalau yang untuk tanya jodohnya di mana, tentang karirnya saat ini gimana, menurut Eji itu belum terlalu urgent karena itu bisa dilihat kemudian. Itu nantinya akan Eji balas satu persatu sih. Oke, baik. Jadi ini pertanyaan selanjutnya. Oke. Boleh nggak sih kami tahu dulu sebenarnya apa sih yang metode apa sih yang Eji lihat gitu, kok bisa tahu gitu kan? Apakah dari mimpi kah, atau mungkin terlewat gitu, atau cuma sekedar prediksi? Ya, benar. Nah, pertanyaan bagus kok. Jadi gini, kalau teman-teman itu baca kalau teman-teman itu baca komen-komen yang ada di status fotonya Eji yang viral itu banyak banget teman-teman. Jadi gini, Eji merasa yang follow Eji dengan hampir 10.000 ini benar-benar yang netizen yang cerdas. Jujur, Eji berani bilang itu cerdas karena komentar-komentar mereka itu benar-benar yang bermanfaat. Jadi benar-benar membukakan jalan, memberi doa kepada korban dan memberi semangat kepada keluarga korban. Jadi benar-benar bukan netizen nyinyir sih sebenarnya. Nah, cuman ada beberapa selipan. Pastinya ada beberapa selipan yang mungkin merasa apakah Eji itu benar atau tidak. Eji di sini bukan membela diri kok, tapi sudah terjawab sama netizen. Sudah dijawab oleh netizen tersebut. Jadi
netizen yang smart itu yang dengan otomatis itu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang kalau boleh Eji bilang sedikit menyimpang. Misalkan apa itu kebetulan, contoh apa itu kebetulan. Nah, kalau misalkan kebetulan itu tidak akan terulang beberapa kali. Sesimpel itulah, misalkan pemikiran sesimpel itu. Karena bukan postingan hanya satu-satunya, tapi ada postingan sebelumnya boleh dilihat. Ya, jadi gini, kita mengkaji lebih dalam. Mengkaji, benar. Jadi ini kan pesawat Sriwijayanya jatuh ada 2 hari. Ya, benar. Terus 4 hari yang lalu kan Eji ngepost nih. Iya. Berarti totalnya 6 hari yang lalu. 6 hari yang lalu. Ya. Apa sih yang Eji rasain gitu? Oke. Apa sih yang Eji lihat? Benar-benar awalnya gimana? Apa mimpi atau? Ya benar. Kalau tadi Koko cerita tentang metode untuk melihat, ini akan Eji bahas. Jadi pertama kali beberapa penglihatan sebelumnya sama. Metode kalau untuk dijelasin metodenya mungkin secara bahasa ilmiahnya Eji kurang tahu, tapi ini seperti puzzle, Bu. Seperti puzzle yang terlintas di pikiran Eji. Jadi Eji itu tidak melebihi Tuhan. Tuhan pasti lebih tinggi. Ya, jadi pasti. Eji itu dikasih lihat part dari gambaran besarnya. Jadi itu seperti puzzle. Contoh untuk kejadian Sriwijaya ini, pertama kali Eji lihat itu adalah lautan. Ada lautan yang sangat besar, sangat luas. Jadi ada lautan, itu gambaran pertama yang Eji lihat. Jadi puzzle pertama Eji udah dapat, itu ada lautan. Puzzle kedua yang Eji terima itu adalah seperti gundukan tanah. Jadi ada lautan, ada 3 gundukan tanah. Jadi ada kayak gundukan tanah. Seperti pulau lah gitu lah. Ya, awalnya Eji nggak tahu itu pulau, karena itu masih gambaran. Jadi seperti ada 3 gundukan tanah. Nah, makanya di gambar itu seperti ada 3 gundukan. Nah, awalnya persepsi Eji itu gunung. Awalnya. Tapi itu karena gini, ada satu ilmiah yang mengatakan bumi itu kan bulat. Maksudnya satu penemuan bahwasanya bumi itu bulat. Nah, kira-kira gambaran yang bisa Eji tunjukkan itu, seandainya kita ngelihat ke laut, itu tidak akan melihat ke ujung seterusnya kan, itu akan seperti berbelok kan. Nah, yang Eji lihat cuma ada 3 gundukan gitu. Nah, kalau dilihat dari jauh itu seperti gunung sebenarnya. Dilihat dari jauh. Nah, sebelum kejadian terjadi, makanya Eji menggambar itu ada 3 gundukan. Nah, yang ketiga, ini yang paling krusial. Eji melihat ada benda besar jatuh dari atas secara cepat banget. Jadi ada berapinya. Nah, makanya di gambar itu ada garis merahnya, itu seperti berapi. Itu cepat banget menghantam ke air itu. Nah, itu kok kondisi keadaan tidur atau gimana? Keadaan sadar. Jadi pertama kali ngelihatnya itu sekitaran pagi menjelang siang. Ya. Yang kedua kali itu malam, yang ketiga kalinya esok hari. Nah, setelah pesawatnya itu meluncur kencang ke laut nih, apalagi yang Eji lihat? Nah, jadi gini kok, itu yang Eji cerita itu parsial. Jadi parsial itu kalau jangka waktu kejadian itu lama, parsialnya akan makin lengkap. Tapi kalau jangka waktu sudah pendek, biasanya datangnya itu cepat, bisa pagi, siang, malam, atau besok langsung digambarin. Nah, itu awal kesimpulan Eji. Jadi yang digambar Eji itu kenapa tidak nampak ke dalamnya? Karena parsial itu belum Eji dapatkan waktu itu. Eji cuma dapatin ada laut, ada seperti gunung, dan yang ketiga ada benda besar yang jatuh kencang banget. Nah, 3 parsial itu yang sudah bisa Eji simpulkan waktu itu, ini sepertinya pesawat yang jatuh. Karena yang di udara kan hanya pesawat yang besar lah ya, kita bilang ya, yang boleh Eji secara cepat berpikir itu pesawat. Nah, makanya kenapa Eji langsung gambarin itu. Nah, jadi itu adalah tanda awal sih sebenarnya kalau menurut Eji. Seandainya kejadian ini sebulan kemudian baru terjadi dari hari Eji gambar, itu akan ada parsial lain yang bakalan Eji dapat lihat. Nah, karena jangka waktunya terlalu pendek dengan kejadiannya itu, parsial selanjutnya itu belum nampak.
sampai terjadi kecelakaan. Dan yang benar-benar mengejutkan Eji, salah satu follower Eji itu share, follower Instagram Eji itu share, ngeri ya, terbukti katanya. Nah, itu masih Eji belum tahu jelasnya, karena yang di-capture dari berita pesawat Sriwijaya Air hilang kontak. Nah, begitu itu Eji langsung searching berita, kondisinya, dapatin berita kapan hilang, jam hilangnya, bla 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 blanya, barulah tahu bahwasanya ini sudah hilang dan apa yang Eji gambarkan akan terjadi di hari itu. Nah, baru update-update-nya itu baru tahu lah ternyata itu tiga gunung itu ternyata itu pulau. Jadi pas muncul pesawat itu di antara pulau pertama dan kedua. Jadi kalau share berikutnya yang Eji gambarkan itu yang dari maps Google Maps itu share dari teman-teman juga yang ngetek gambarnya sama persis ada tiga gundukan yang Eji anggap pertama itu gunung. Berarti dia yang Eji lihat itu sebenarnya ya menurut saya ya. Bukan terawangan, karena nggak sengaja. Benar. Lebih ke sixth sense ya, apa instingnya gitu. Ya itu lebih ke, jadi gini, yang Eji percayai ya, yang Eji percayai itu masa depan itu ada gelombangnya. Iya. Jadi kalau kita latihan itu kita bisa menangkap sedikit demi sedikit gelombang yang akan terjadi. Dan ya sepertinya semua indigo juga setuju. Kenapa mereka bisa melihat masa depan? Bukan artinya mereka itu seperti Tuhan atau mungkin seperti dewa bisa melihat masa depan, bukan. Kita tetap manusia biasa. Kita cuma punya kelebihan menangkap gelombang itu, apa yang akan terjadi itu. Nah, dan itu partisialnya per satu-satunya. Nah, ngomongin gelombang nih, menangkap gelombang itu. Ya, benar. Ya. Jadi, Eji setelah kejadian, apakah ada gelombang-gelombang lagi yang muncul tentang bagaimana keadaan korban, tentang di mana mungkin titik pesawatnya jatuh, koordinasinya di mana, ataupun black box-nya gimana gitu. Jadi ada postingan keduanya Eji setelah itu ada satu gambar itu di bawah air. Nah, ada satu lempengan besar itu yang menyerupai sayap. Jadi Eji tulis sayap juga. Nah, sayap ini yang dekat banget dengan si black box-nya. Jadi black box-nya itu tertanam di dalam tanah di bawah laut. Jadi si black box itu seperti terbenam. Nah, di dekat itu ada sayap. Ya, oke. Jadi itulah gambaran yang kedua yang Eji dapat. Itu benar-benar Eji nampak sesuatu seperti besi-besi gitu. Gambaran pertamanya besi-besi, setelah itu seperti ini. Koko pernah lihat misalkan baterai tertanam di dalam tanah. Jadi seperti ada yang keluar sedikit gitu kok. Iya. Nah, ini menarik sih. Ada satu hal lagi yang Kolim benar-benar ingin tahu, bagaimana sih dengan keadaannya korban, apakah ada yang selamat atau apakah mungkin sekarang mereka kondisinya gimana gitu, apakah ada menangkap gelombang itu? Sebenarnya ada kok. Jadi terkadang Eji sortir apa yang Eji tangkap. Contoh misalkan, kenapa Eji tidak mau menceritakan tentang korban? Kenapa Eji tidak mau menjelaskan tentang gimana nasib korban? Ada yang DM dan Eji ada balas DM. Karena gini kok, Eji mencoba menempatkan diri Eji di posisi keluarga korban. Nah, kita di sini tidak berusaha untuk spekulasi, kok. Tidak berusaha untuk teman-teman itu menjadi satu spekulasi besar bahwasanya korban begini-begini, kondisi tubuhnya gini. Nah, sebenarnya kalau teman-teman dari sahabat jeritan alam itu melihat dari posisi foto, sebenarnya Eji udah jelas. Itu posisi pesawat sangat kencang banget menabrak ke air. Jadi kira-kira sudah ada dapat gambaran gimana kondisinya. Nah, kalau untuk Eji sendiri yang harus keluar dari mulut Eji tidak tega sih, karena ini berhubungan dengan
keluarga korban, tingkat kesedihan keluarga korban Ya, saya itu setuju. akan membuat mereka makin tertekan. Itu sih kok. Jadi kira-kira ada nggak sih yang mau disampaikan kepada korban? Oke kok, sorry sebelum saya lanjutin ya. Jadi kejadiannya baru kira-kira 2 jam yang lalu. Eji belum bisa pastikan ini karena puzzle-nya agak beda. Ini puzzle awal yang belum bisa Eji simpulkan itu apa. Tapi ada angka 1, 7, dan 9 kok. Jadi ya itu ada angka 1, 7, dan 9. Itu yang bocoran lagi. Oke, itu baru part pertama dari si puzzle sih. Nanti akan Eji coba update ke statusnya Eji Di Instagram. Mungkin, ya di Instagram. Nah, mungkin tidak di 179 ini. Ya kali ini 179 karena berhubungan lagi ngobrol sama Koko, Eji jelasin di sini. Tapi nanti Eji akan coba kumpulin partnya 179 itu apa dan kejadian apa yang akan terjadi. Karena gini kok, seperti quotes-nya Eji waktu ada portal berita yang nanya Eji, apa pesan untuk teman-teman, untuk netizen atau untuk teman-teman sahabat Jeritan Alam? Sesuatu yang akan terjadi, kita tidak bisa merubah itu kok. Kita tidak akan bisa merubah itu. Apa yang kita bisa ubah adalah keharusan kita untuk berdoa, dan itu yang membuat kita terhindar dari posisi kita berada di dalam musibah itu. Itu sih kok. Jadi kenapa Eji sekarang bertekad untuk share? Kejadian itu nggak bisa dihindari kok. Tapi alangkah baiknya bisa kita tahu kita tidak ada di dalam kondisi kejadian itu. Jadi nanti kita gambar-gambar lagi ya, mewarnai ya. Kita gambar lagi, tapi itu puzzle pertamanya 179 sih kok. Ada bukan sambungan 179 ya, ada angka 1, ada angka 7, dan ada angka 9. 179. Bisa 197, bisa 719, pokoknya ada 3 angka itu kok. Nah, nanti akan coba Eji rangkumkan puzzle-nya dan Eji akan share di Instagramnya Eji. Dan jika memungkinkan kita bisa buat lagi podcast seperti kayak gini untuk jelasin apa itu. Jadi untuk kedepannya nih, ya benar. Si Eji ini kan ada kelebihannya, ada suksesnya. Jadi apakah akan sering jika ada nampak puzzle ini akan sering ngepost di Instagram? Pasti. Karena ini bagian tanggung jawab dari Eji. Mungkin boleh dikatakan ini satu kelebihan dari Eji. Itu yang akan Eji share untuk bisa membantu orang apapun itu gitu loh, termasuk gini, kalau secara personal itu mungkin akan empat mata kita ngobrol, tapi kalau secara global, secara bencana itu akan Eji share bencana, karena itu yang paling penting. Kalau misalkan kejadian-kejadian kecil itu mungkin nggak Eji share, tapi kalau bencana yang besar akan Eji share. Jadi untuk sahabat Jeritan Alam, tunggu aja, stay tune aja tetap di IG-nya Madiro Eji, keong @madiro_eji. Jadi pakai halo Madiro, MADHIROEIJI. Jadi Eji akan selalu prediksi dan menggunakan suksesnya untuk melihat apakah yang terjadi untuk kedepannya lagi. So akhir kata, kira-kira Eji mau pesan nggak apa untuk korban dan lain sebagainya? Oke, kalau untuk teman-teman masyarakat ramai, netizen, sahabat Jeritan Alam udah Eji sampaikan, di mana musibah itu kita nggak bisa merubah musibah itu. Jadi alangkah baiknya berdoa untuk kita itu tidak di dalam musibah itu. Itu yang pertama. Kalau untuk keluarga korban yang ditinggalin, dengan hati yang paling dalam Eji sampaikan turut berduka cita. Ini semua sudah diatur oleh di atas dan sudah menjadi rahasia dari alam ini. Jadi apapun yang terjadi sama kita itu sudah diatur. So tetap tabah, ikhlas untuk menjalani ini semua. Nah, jadi podcast kali ini kita akhiri aja dengan Madiro Eji. Semoga semuanya bisa tabah dan selalu
sangat berbahagia. Akhir kata, jangan lupa share video ini, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya. Salam. Salam cerita dalam.